Suku Pamona merupakan salah satu suku asli di Sulawesi Tengah yang mendiami hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Poso. Suku ini masih memiliki nilai-nilai kearifan tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan. Seperti inilah. Dan dia suka dihinggapi semut. Dan semut bersarang di situ. Seperti ini. Ini dipakai semut untuk bersarang. Etnobotani adalah ilmu yang mendalami hubungan budaya manusia dengan alam nabati sekitarnya. Dalam hal ini, diutamakan pada persepsi dan konsepsi budaya kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan tentang tumbuhan yang dimanfaatkan di dalam masyarakat tersebut. Orang-orang biasa berpikir ini satu pohon dengan pohon yang ini, karena dia hidupnya seperti bercabang. Ternyata ini hanyalah benalu. Dan disebut momentonci juga karena dia itu hidup karena terbawa dari burung. Burung memakan buahnya, terus digosok-gosok paruhnya di batangnya itu langsung hidup di situ dia. Jadi inilah momentonci. Berdasarkan hasil penelitian, di Indonesia ada sekitar 940 jenis tumbuhan yang dikenal sebagai obat tradisional. Masyarakat hingga saat ini masih memanfaatkan tumbuhan alam untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan masyarakat yang menggunakan obat-obatan kimia saat ini mulai banyak yang tertarik untuk menggunakan obat-obatan tradisional dalam perawatan kesehatan. Menurut catatan Banjolo dan kawan-kawan tahun 2017, ditemukan beberapa bentuk pemanfaatan tumbuhan oleh suku Pamona. Tercatat sebanyak 94 jenis dari 44 famili tumbuhan yang dimanfaatkan suku Pamona dalam kehidupannya setiap hari. Sebenarnya suku Pamona itu telah lama dan turun-temurun dalam menggunakan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dia untuk sumber makanan, sumber obat-obatan tradisional, untuk ritual adat, dan lain sebagainya. Jadi pada studi etnobotani yang dilakukan pada tahun 2017 mengungkap ada 94 spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku Pamona. Jika dalam waktu riset yang lebih panjang, saya yakin kita akan menemukan jauh lebih banyak tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku Pamona dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah Pomoeia tonci atau benalu pohon yang bernama Latin Loratus sp. Tumbuhan ini merupakan parasit yang tumbuh pada tumbuhan inang seperti kakao, kopi, alpukat, cengkeh, dan senggani. Saat itu kan nenek batuk teh sembuh-sembuh, kayak kiri. Nenek minum, sembuh. Ada anak-anak yang tetangga kos babisu di sini. Ada orang pencet begitu, tak gantung-gantung begitu dan ronte berani lagi yo. Coba nanti saya kasih akan itu obat. Ada daun-daun, saya siram, kasih minum. Dan malam itu besok pagi udah so jatuh
so putus. Langsung kering ininya. Dia bilang, bagus betul ini obat ini. Untuk gatal-gatal, untuk bisu, luka juga bisa. Pernah nenek picat kayu. Sampai di sini, nenek lepas kayu panjang tuh, nenek pikul lepas begini, langsung kena ini. Langsung terbuka DP kuku. Oh, DP sakit sebelah. Pas ada itu, saya siram, saya minum, sampai tak keluar itu kuku. Kering dia ini tidak menuju, tidak ada rasa sakit. Sampai tak keluar itu kuku, tak ganti yang baru. Tidak pernah rasa sakit. Ini dia. Kalau dijemur, diikat di sini, digantung di teras, kita boleh langsung kena sinar matahari, kan hilang DP khasiat. Kasih angin-angin di teras, kalau sekering bisa dipetik daunnya, simpan di toples yang bersih. Kalau mau dipakai baru. Ada waktu dulu kita dapat lagi si Bana. Masyarakat suku Pamona mempercayai tumbuhan ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam dan mengobati luka. Dalam bahasa Pamona, Pomuya tonci artinya ditanam oleh burung, merujuk pada persebaran benih tumbuhan ini yang dibantu oleh burung. Jadi setelah kami melakukan pengamatan, ternyata memang Pomuya tonci ini atau tumbuhan benalu ini memang persebarannya itu dibantu oleh salah satu spesies burung endemik Sulawesi, namanya Dicaium celebicum atau dikenal juga sebagai cabai panggul kelabu. Jadi burung ini memakan buah dari tumbuhan benalu ini, kemudian dia berpindah ke pohon lain, kemudian dia menempelkan biji dari buah tersebut yang seperti ada perekatnya sehingga dia tumbuh lagi di pohon yang lain. Dalam beberapa publikasi ilmiah, spesies tumbuhan dari genus Loranthus, beberapa di antaranya terbukti mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Jadi saat ini memang di Indonesia sedang banyak dikembangkan riset tentang bioprospeksi, yaitu riset yang menunjang pemanfaatan dari berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Jadi ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, ada juga yang digunakan sebagai bahan baku obat-obat di industri farmasi. Jadi memang ada pula yang digunakan sebagai pewarna alami. Jadi memang di dunia banyak dilakukan riset terkait pemanfaatan tumbuh-tumbuhan, sehingga perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mendukung kemajuan riset di bidang etnobotani atau etnobiologi. Adanya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat suku Pamona banyak memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan pengetahuan yang sangat berharga dan merupakan kekayaan budaya yang perlu digali agar pengetahuan tradisional tersebut tidak hilang.
daripada kehilangan Gelipang lebih baik kehilangan istri. Itu yang saya ingat dari bapak itu sampai sekarang ya. Itu yang saya ingat. Sebegitu cintanya bapak kepada Gelipang. Kiprah Gelipang ini dibawa oleh Basaderi dari Pulau Madura. Dari Basaderi ini akhirnya merantau ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini Basaderi mempunyai putra yang bernama Bapak Saritruno. Akhirnya setelah Bapak Saderi ini meninggal, diturunkan kepada Bapak Saritruno. Dari Bapak Saritruno ini bekerja di pabrik gula gending. Dari situlah perlakuan Belanda terhadap pribumi dan bangsanya sendiri berbeda. Akhirnya timbullah dari hati Pak Saritruno itu memberontak. Tapi waktu itu pemberontak ingin memberontak tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Akhirnya mendirikan suatu organisasi. Organisasi itu yang berdiri berupa tarian, yang terdiri dari gabungan dari pencak silat, rodat, dan saman. Dari situlah Gelipang itu mulai berkembang. Waktu itu Belanda tidak sama perlakuannya kepada pribumi dan masyarakat sendiri tidak sama. Akhirnya timbul ingin memberontak, tapi kita tidak punya apa-apa. Akhirnya mendirikan suatu organisasi yang berupa pencak silat tadi, saman dan juga rodat. Dari situlah pemberontakan yang dimulai dari tarian dan oleh Bapak Saritruno itu. Lewat tarian memberontak secara langsung, kita tidak punya apa-apa. Akhirnya lewat tarian. Tari Gelipang itu nama Gelipang itu berasal dari bahasa Arab Goliban, artinya itu kebiasaan. Ya, kebiasaan masyarakat Pendil. Contohnya misalkan mengucapkan Bapak Haji Arifin. Itu kan sulit bagi masyarakat Pendil. Yang gampangnya Bapak Jiripin gitu. Tarian Kiprah Gelipang ini adalah tarian yang diwajibkan di tiap sekolah-sekolah di Kabupaten Probolinggo. Merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Senam di pagi hari diganti dengan tari Kiprah Gelipang. Gelipang ini adalah nilainya melambangkan seorang kesatria ingin memberontak. Kesatria yang gagah berani ingin memberontak di zaman Belanda. Ya, jalan telasan itu jalannya jalan pelan di awal waktu mau masuk panggung istilahnya. Ya, jalan soge itu jalan keras, jalan yang keras, jalan soge, penghormatan awal, dan juga ngoge kiri, ngoge kanan. Lambaian tangan kiri, lambaian tangan kanan. Pencak silat, ya tadi yang dibawa Basaderi itu kan berupa pencak silat, saman dan rodat. Itu dimasukkan dalam situ pencak silatnya. Bumi langit atas bawah. Bumi langit kanan kiri. Persembahan terakhir. Dan juga jalan soge itu mau pulang. Sebelum menari tari Kiprah Gelipang itu, sebelum ada pementasan, tiap ada pementasan, kita membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Di nafas, kalau gerakan gini, gitu nafasnya, kelihatan nafasnya itu. Nafas. Tanggapan istilahnya, iya tanggapan. Itu masih ada waktu ada ibu, ada mbak, ada ibu. Bukan Soekarto itu, Bu Karto Asia. Bu Karto Asia itu yang jalan, Bapak gak ikut gitu. Istrinya iya dari rumah ke rumah komersial waktu itu deh. Akhirnya setelah ada Bapak dikembangkan ke pemerintahan. Haram itu Gelipang gitu. Iya, akhirnya Bapak keluar dari sini, keluar dari Pendil ini. Melempar ke SMP PGRI waktu itu Gending, yang waktu itu yang mau ke Gelipang itu. Di sana juga apa itu rame-rame sampai dilemparin batu sama orang-orang.
Perempuan itu naris haram gitu. Akhirnya sudah laki-laki semua waktu itu tahun 84 tidak ada yang perempuan. Bapak sudah masyarakat mendengar suara masyarakat. Sudah Pak, yang perempuan tidak usah diikutkan, cari laki semua. Akhirnya kan di Gelipang itu ada 3 tarian, tari papakan sama tari baris Gelipang. Dan dari papakan ini tari muda-mudi. Ini mulai lagi sudah, setelah yang 2 ini dikembangkan sama Bapak, mulai lagi sudah. Muda-mudi itu kan haram. Itu sudah mulai lagi sudah itu. Akhirnya Bapak mundur dari yang 2 ini. Hanya kiprah Gelipang yang ini tok yang ditampilkan oleh Bapak. Setelah datang Jakarta deh. Kalau tidak salah kita di tahun 80-an itu Bapak. 84 ke Jakarta itu sudah masyarakat yo apik perhatian jangan Gelipang itu ke Jakarta ya. Itu sudah mulai omongannya orang-orang mulai enak sudah. Akhirnya kita latihan di sini mulai tahun 84 yang latihan di sini. Kalau kemarin tidak berani Bapak latihan di sini. Padahal latihannya kita habis sholat Isya, tidak ganggu orang-orang sholat, tidak ganggu orang-orang ngaji. Masih dicap haram itu sama orang. Pernah dari Kabupaten Probolinggo Bapak disuruh jahit 1.500 setel. Pak Parmo bikin 1.500 setel. Setelah jadi diambil sama kabupaten. Banyak sudah biru. Kalau yang awal itu yang asli, yang tahun 84 merah. Artinya merah itu kan berani gitu. Akhirnya harus merah gitu sama Bapak. Sanggar Andika Jaya, artinya itu Andi Nadika, punyanya kalian semua. Bahasa Madura, Andi Nadika, punyanya sampean semua, punya kalian semua, bukan punya Pak Parmo, punya kalian semua. Gelipang itu punya kalian, punya orang Probolinggo, itu sama Bapak. Dilestarikan, dikembangkan. Bukan hanya punya anak-anak saya, tapi punya orang Probolinggo. Kalau dari hati deh gitu saya. Kalau benar-benar menjiwai. Di tarian apa aja mesti bagus. Keras kalau Bapak. Iya, keras. Sama anak-anak juga keras. Tapi kependidikan tidak pernah mundur meskipun tidak punya uang Bapak. Pak, saya mau kuliah. Oke. Punya uang tak Bapak? Ayo dah. Saya kan juga pernah kuliah di UMU. Ya mudah-mudahan ya masih ada pemuda-pemuda yang mau peduli dengan kiprah Gelipang, yang ingin meneruskan perjuangan Bapak, itu aja. Tolong dilestarikan ya. Tolong lestarikan meskipun tidak ada Bapak. Bapak pernah bilang, meskipun tidak ada saya, teruskan perjuangan saya. Itu pesan Bapak.
Suku Pamona merupakan salah satu suku asli di Sulawesi Tengah yang mendiami hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Poso. Suku ini masih memiliki nilai-nilai kearifan tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan. Seperti inilah. Dan dia suka dihinggapi semut. Dan semut bersarang di situ. Seperti ini. Ini dipakai semut untuk bersarang. Etnobotani adalah ilmu yang mendalami hubungan budaya manusia dengan alam nabati sekitarnya. Dalam hal ini, diutamakan pada persepsi dan konsepsi budaya kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan tentang tumbuhan yang dimanfaatkan di dalam masyarakat tersebut. Orang-orang biasa berpikir ini satu pohon dengan pohon yang ini, karena dia hidupnya seperti bercabang. Ternyata ini hanyalah benalu. Dan disebut momentonci juga karena dia itu hidup karena terbawa dari burung. Burung memakan buahnya, terus digosok-gosok paruhnya di batangnya itu langsung hidup di situ dia. Jadi inilah momentonci. Berdasarkan hasil penelitian, di Indonesia ada sekitar 940 jenis tumbuhan yang dikenal sebagai obat tradisional. Masyarakat hingga saat ini masih memanfaatkan tumbuhan alam untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan masyarakat yang menggunakan obat-obatan kimia saat ini mulai banyak yang tertarik untuk menggunakan obat-obatan tradisional dalam perawatan kesehatan. Menurut catatan Banjolo dan kawan-kawan tahun 2017, ditemukan beberapa bentuk pemanfaatan tumbuhan oleh suku Pamona. Tercatat sebanyak 94 jenis dari 44 famili tumbuhan yang dimanfaatkan suku Pamona dalam kehidupannya setiap hari. Sebenarnya suku Pamona itu telah lama dan turun-temurun dalam menggunakan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dia untuk sumber makanan, sumber obat-obatan tradisional, untuk ritual adat, dan lain sebagainya. Jadi pada studi etnobotani yang dilakukan pada tahun 2017 mengungkap ada 94 spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku Pamona. Jika dalam waktu riset yang lebih panjang, saya yakin kita akan menemukan jauh lebih banyak tumbuhan yang dimanfaatkan oleh suku Pamona dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional adalah Pomoeia tonci atau benalu pohon yang bernama Latin Loratus sp. Tumbuhan ini merupakan parasit yang tumbuh pada tumbuhan inang seperti kakao, kopi, alpukat, cengkeh, dan senggani. Saat itu kan nenek batuk teh sembuh-sembuh, kayak kiri. Nenek minum, sembuh. Ada anak-anak yang tetangga kos babisu di sini. Ada orang pencet begitu, tak gantung-gantung begitu dan ronte berani lagi yo. Coba nanti saya kasih akan itu obat. Ada daun-daun, saya siram kasih minum. Dan malam itu besok pagi memang udah so jatuh
so putus. Langsung kering ininya. Dia bilang, bagus betul ini obat ini. Untuk gatal-gatal, untuk bisu, luka juga bisa. Pernah nenek picat kayu. Sampai di sini, nenek lepas kayu panjang tuh, nenek pikul lepas begini, langsung kena ini. Tak apa, langsung terbuka DP kuku. Oh DP sakit sebelah. Pas ada itu, saya siram, saya minum, sampai tak keluar itu kuku. Kering dia ini tidak manusia, tidak ada rasa sakit. Sampai tak keluar itu kuku, tak ganti yang baru. Tidak pernah rasa sakit. Ini dia. Kalau dijemur, diikat di sini, digantung di teras, tidak boleh langsung kena sinar matahari. Kan hilang DP khasiat. Kasih angin-angin di teras. Kalau sekering, bisa dipetik daunnya, simpan di toples. Toples yang bersih. Kalau mau dipakai baru. Ada waktu dulu kita dapat lagi di Bana. Masyarakat suku Pamona mempercayai tumbuhan ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam dan mengobati luka. Dalam bahasa Pamona, Pomuya tonci artinya ditanam oleh burung, merujuk pada persebaran benih tumbuhan ini yang dibantu oleh burung. Jadi setelah kami melakukan pengamatan, ternyata memang Pomuya tonci ini atau tumbuhan benalu ini memang persebarannya itu dibantu oleh salah satu spesies burung endemik Sulawesi, namanya Dicaium celebicum atau dikenal juga sebagai cabai panggul kelabu. Jadi burung ini memakan buah dari tumbuhan benalu ini, kemudian dia berpindah ke pohon lain, kemudian dia menempelkan biji dari buah tersebut yang seperti ada perekatnya sehingga dia tumbuh lagi di pohon yang lain. Dalam beberapa publikasi ilmiah, spesies tumbuhan dari genus Loranthus, beberapa di antaranya terbukti mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Jadi saat ini memang di Indonesia sedang banyak dikembangkan riset tentang bioprospeksi, yaitu riset yang menunjang pemanfaatan dari berbagai jenis tumbuhan maupun hewan. Jadi ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, ada juga yang digunakan sebagai bahan baku obat-obat di industri farmasi. Jadi memang ada pula yang digunakan sebagai pewarna alami. Jadi memang di dunia banyak dilakukan riset terkait pemanfaatan tumbuh-tumbuhan, sehingga perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut mendukung kemajuan riset di bidang etnobotani atau etnobiologi. Adanya pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat suku Pamona banyak memberikan pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan pengetahuan yang sangat berharga dan merupakan kekayaan budaya yang perlu digali agar pengetahuan tradisional tersebut tidak hilang.
Aksara tulak-tulak adalah aksara yang digunakan di kawasan Mandailing dan menjadi dasar pengembangan aksara di seluruh kawasan Tapanuli. Jauh sebelum masa kolonialisme dan sebelum orang mengenal aksara Latin, satu-satunya aksara yang digunakan di kawasan ini adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak tersebut bisa digunakan baik dia di pustaka Laklak maupun di pustaka Bambu. Dari 1340 suku yang ada di Indonesia, hanya terdapat 12 aksara lokal saja. Salah satunya adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak dapat diartikan sebagai huruf yang digunakan oleh masyarakat Mandailing sebelum masuknya huruf Latin. Aksara ini dapat ditemukan di daerah Mandailing Natal hingga daerah Padang Lawas. Aksara tulak-tulak dipercaya lebih primitif dibanding aksara Jawa atau aksara lokal lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hurufnya yang masih patah-patah atau tidak saling terhubung. Tidak ada tahun yang pasti kapan penggunaan aksara tulak-tulak, tetapi sebuah bukti arkeologi ditemukan di kawasan candi di Padang Lawas. Di candi tersebut yang diyakini dibangun pada abad 9-11 Masehi, sudah ditemukan aksara tulak-tulak yang dipahat di batu-batu candi tersebut. Karena itu setidaknya penggunaan aksara tulak-tulak di sini sudah digunakan pada abad 9-11 Masehi atau sebelum itu. Tidak ada catatan pasti mengenai asal mula aksara tulak-tulak. Namun, diperkirakan sejak abad ke-9 hingga 11, aksara ini telah ditemukan di kawasan Candi Padang Lawas. Aksara tulak-tulak diyakini berasal dari rumpun aksara India, khususnya India Selatan. Hal ini diperkuat oleh temuan di Candi Padang Lawas, peninggalan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari India. Aksara Pallawa sendiri menjadi dasar bagi banyak aksara di Nusantara, termasuk aksara tulak-tulak. Pada abad ke-8 dari aksara Pallawa lahirlah aksara Kawi Sumatera. Selanjutnya, aksara Kawi Sumatera menurunkan surat Ulu dan aksara Batak yang di dalamnya termasuk aksara tulak-tulak. Aksara Batak awalnya berkembang di Mandailing, lalu menyebar ke wilayah Toba dan beberapa daerah Batak lainnya. Aksara tulak-tulak dapat ditemukan pada kulit kayu yang dilipat menjadi buku atau yang disebut sebagai pustaka Laklak. Dapat juga ditemukan pada bambu, batu, dan juga terdapat di kuburan raja-raja Mandailing. Pada masa lalu, tidak sembarang orang diperbolehkan menulis dengan aksara tulak-tulak. Hanya seorang datu atau tabib yang biasa menggunakannya. Aksara ini juga tidak dipakai sebagai huruf sehari-hari seperti aksara Latin, melainkan memiliki sifat khusus dan sakral. Penggunaannya mencakup catatan ramuan, tata cara peracikan obat, doa penyembuhan, peramalan, pembacaan pertanda, jampi, mantra, doa kematian, permohonan kepada roh leluhur, serta simbol penolak bala. Selain itu, aksara ini juga digunakan untuk menulis tarombo atau silsilah keturunan raja. Aksara tulak-tulak tidak digunakan lagi, terutama sejak dominasi aksara Latin yang ada di pendidikan formal. Kurikulum yang ada sekarang, sekalipun mengadopsi kurikulum muatan lokal, tetapi pemanfaatan aksara tulak-tulak atau pengajaran aksara tulak-tulak tidak berkembang sebagaimana mestinya. Karena itu, dari tahun ke tahun semakin sedikit orang yang bisa menggunakan aksara tersebut. Sejak masuknya kolonialisme ke Mandailing, aksara Latin dibawa dan sekolah-sekolah pun didirikan. Sekolah-sekolah di Mandailing menggunakan huruf Latin dalam pembelajaran. Oleh karena itu, aksara Mandailing tidak digunakan.
dan orang-orang pada masa itu menganggap bahwa aksara tersebut tidak begitu penting. Begitu juga dengan bentuk buku aksara tulak-tulak atau pustahalak-lak yang ada di Mandailing. Pada masa penjajahan, para penjajah merampas buku atau pustaha tersebut dan membawanya ke Eropa. Kini, terdapat sekitar 1.500 pustahalak-lak di perpustakaan Jerman dan hanya tersisa 6 saja di Mandailing. Dari dulu sebenarnya tidak banyak masyarakat yang bisa menggunakan aksara tulak-tulak, sebab hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang menggunakan aksara tersebut, terutama dia untuk kepentingan mantra atau penulisan perjanjian antara desa. Tetapi sejak masuknya kolonialisme, terutama sejak masyarakat mengenal aksara Latin dan resmi diajarkan di sekolah-sekolah, penggunaan aksara tulak-tulak pun dia semakin berkurang. Kalau dipatokkan dengan angka dalam kondisi sekarang, itu setidaknya paling banyak 1-2% penduduk yang masih bisa menggunakan aksara tulak-tulak. Jangankan membaca dan menulis aksara tulak-tulak, masyarakat, khususnya anak muda Mandailing, hampir seluruhnya tidak mengetahui apa itu aksara tulak-tulak. Jangankan mengetahui, mungkin mendengarnya saja mereka tidak pernah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya agar aksara tulak-tulak tidak punah begitu saja, sehingga anak muda penerus bangsa bisa melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki leluhurnya. Untuk menumbuhkan kembali minat generasi muda terhadap aksara tulak-tulak diperlukan pendekatan baru, terutama dengan bisa menggunakan aplikasi atau melalui bentuk-bentuk desain-desain lainnya yang bisa membangkitkan semangat generasi muda bahwa aksara tulak-tulak tidak hanya sebatas aksara yang digunakan di kulit-kulit kayu atau bambu saja. Demi menarik minat masyarakat, khususnya anak muda, untuk mengenal kembali aksara tulak-tulak, dilakukan upaya pengenalan aksara tersebut melalui film oleh seorang penulis naskah sekaligus sutradara film dari komunitas Melati Madinah yang telah banyak membuat film tentang aksara tulak-tulak dan budaya Mandailing lainnya. Jadi aksara tulak-tulak ini kan aksara kuno suku Mandailing. Ini menjadi suatu kebanggaan karena dari beribu suku bangsa di Indonesia, tidak semua yang memiliki aksara. Nah, hanya belasan, termasuk Mandailing, yang memiliki aksara tulak-tulak ini. Karena itu menjadi penting untuk dilestarikan. Nah, salah satu cara untuk melestarikan aksara tulak-tulak ini, kalau menurut saya, yang lebih efektif adalah dengan memasukkannya ke dalam film. Karena generasi muda sekarang sangat menggandrungi film. Jadi dengan memasukkan aksara tulak-tulak ini ke dalam berbagai film, nanti akan ditonton generasi muda kita. Dengan sendirinya mereka akan ada rasa ingin tahu tentang seperti apa sebenarnya surat tulak-tulak ini. Nah, dengan begitu mereka akan terus mencari tahu, dan kita harapkan mereka nantinya akan mempelajarinya, bukan hanya membaca tetapi juga bisa menulisnya. Selain itu, ada juga seorang yang peduli terhadap budaya Mandailing sehingga membuat aplikasi aksara tulak-tulak untuk mempermudah masyarakat dalam membaca dan menulis aksara tulak-tulak. Hal ini dilakukan demi melestarikan kekayaan sastra dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Kita membuat aplikasi aksara tulak-tulak, yaitu aplikasi yang mentransliterasikan huruf Latin menjadi aksara Mandailing. Kita harapkan untuk mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Kalau zaman dahulu mungkin surat tulak-tulak atau aksara Mandailing itu hanya ditoreh di atas batu, selanjutnya di atas kulit kayu, kemudian di kertas, dan saatnya mungkin saat ini kita akan menorehnya di atas ataupun dalam aplikasi, baik itu berbentuk PC maupun smartphone. Ya, gunanya untuk menumbuhkan rasa cinta bagi masyarakat Mandailing agar mereka tahu tulisan nenek moyang mereka itu seperti apa. Dan
Juga kita ingin aksara Mandailing ini atau aksara tulak-tulak ini dikenal oleh orang lain baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita ingin melestarikan aksara Mandailing itu walau hanya sekedar pengetahuan ataupun sekedar tahu saja ya, karena seperti kita ketahui tidak mungkin aksara itu akan menggantikan sepenuhnya huruf Latin yang kita gunakan di sekolah ataupun dalam pemerintah. Pada awalnya, aksara tulak-tulak dituliskan di atas kulit kayu, bambu atau batu, dan hanya datu atau tabib yang berhak menuliskannya. Kini, aksara tulak-tulak dapat digunakan oleh siapa saja dengan berbagai media, mulai dari kertas, desain pakaian, media elektronik, hingga karya seni. Aksara ini dipakai sebagai sarana pelestarian budaya, pendidikan, penelitian, identitas budaya, warisan intelektual, serta media seni seperti desain hingga digitalisasi dalam bentuk dokumentasi, pembuatan font, maupun aplikasi penerjemah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak, kekayaan sastra dan budaya leluhur Mandailing yang berada di ambang kepunahan. Harapannya, masyarakat khususnya generasi muda sadar dan tergerak untuk melestarikan kekayaan ini agar aksara tulak-tulak tidak hilang di telan masa. Pertanian zaman rumiyin ya Mas, terutama kalau tasih bujangan, tasih alit, nanam padi nggih. Nyipati manggi Raja Lele, Pari Slamet, Bengawan Solo niku ling sepuh rumiyin. Terus niki Raja Lele kados niki Srinu menika. Raja Lele terutama rumiyin umuripun 6 bulanan Mas. Nah menika Raja Lele Srinu menika petamnya 100 dinten pun saged panen. Zaman rumiyin paribasan mboten dilawuh nasi tok pun ecok. Ulen wangi. Paribasan dimasak dahar Raja Lele niku kalih gereh bakaran pun nyamlengi mides. Zaman rumiyin nanem padi Raja Lele Kabupaten Klaten mboten pikantuk nanem. Margi pereng ini Mas. Nedhi sego men rekoso rumiyin. Santen mentelo puhung, jagung ngene niku pertanian saged nanem. Sanes men saged nanem padi. Terus dangu-dangu terus enten bibit tinggal itu. Ngampat anu napa niki mbramu ngoten. Terus PB ngoten niku. Padi rumiyin niku pupukipun namung pupuk kandang niku Mas, pupuk kimia jadi wonten. Terkadang mboten saged dipupuk. Paribasane nanem padi wayah matune besara pun mboten enten dirawut. Tangan ngeten iki. Beras-beras transgenik lain yang ditanam di Delanggu pun juga tak kalah enaknya, sebab di Delanggu itu daerah geografisnya untuk pertanian pangan khususnya komoditi padi itu apa aja kalau ditanam di Delanggu itu selalu unggul karena secara geografis. Tanah di Delanggu itu tanah yang sifatnya itu regosol, sisa-sisa erupsi Merapi ratusan tahun yang lalu dipadukan dengan sistem irigasi premium yang ada di bentang alam pertanian di Delanggu. Sebab mata irigasi yang dipakai petani Delanggu untuk mengairi sawah di sawah-sawah dalam budidayanya itu adalah mata air atau air irigasi premium. Hulunya itu dari kumpulan mata air yang ada di hulu di atas Delanggu ini tuh masuk ke sungai irigasi petani. Jadi apa saja padi transgenik maupun GMO ketika ditanam di Delanggu ya pasti cita rasanya enak. Rumput laut dipangan, rumput sawah ora gelem. Aneh-aneh ae wong. Lah iki oleh-oleh kok enggak ini. Ah iya, laut dipangan, rumput sawah mau.
Jalan ikut sawah iki pangan ngono. Sejalan dengan visi kelompok tani maupun wadah pergerakan kami melalui Sanggar Rajo Lele ingin kembali menguatkan identitas Delanggu yang terkenal dengan budidaya agrarisnya itu tidak lekang oleh waktu. Jadi alasan kami dan beberapa petani yang ada di Delanggu untuk terus menanam rojo lele di Delanggu salah satunya adalah identitas Delanggu sebagai daerah atau sentra agraris di Kabupaten Klaten maupun di Provinsi Jawa Tengah ini jangan sampai tergeser dengan sektor-sektor industri, manufaktur. Bahwasanya nanam rojo lele untuk saat ini produktivitasnya juga tidak kalah dengan produktivitas padi GMO maupun transgenik untuk saat ini. Kendala-kendala yang pernah kami hadapi, kami mendapati bahwasanya konsumen itu trust terhadap rojo lele itu sudah berkurang drastis. Sebelum inovasi padi rojo lele yang baru itu muncul di tahun 2020, di pasar beras rojo lele itu masih ada, tetapi hanya karungnya tulisan di karung rojo lele, tetapi isinya ya beras bukan rojo lele pastinya. Kami meyakini itu sebab rojo lele terakhir ditanam di Delanggu itu tahun 80 akhir lah, 70-80 akhir, bahkan awal 90 masih tapi 1-2. Sehingga kami terkendala untuk meyakinkan ke konsumen itu bahwasanya beras yang kami jual meskipun dengan brand label rojo lele, tetapi konsumen masih perlu kita yakinkan lebih lah. Berlatar belakang masalah tersebut, kami mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Klaten agar padi lokal varietas rojo lele yang kemudian diinovasi menjadi padi rojo lele Srino itu harus didaftarkan SK Perlindungan Varietas Tanamannya, SKPVT-nya. Sehingga ketika SK Perlindungan Varietas Tanaman itu sudah didapat, untuk kepengurusan hak kekayaan intelektual padi varietas rojo lele terbaru ini pun itu mempunyai kekuatan dalam regulasi, sehingga rojo lele itu sendiri hanya boleh ditanam petani Delanggu maupun petani yang ada di Kabupaten Klaten. Sampai saat ini benih rojo lele itu sendiri masih satu pintu untuk mendapatkannya, dan tidak sembarang petani itu bisa mengakses benih tersebut. Harus mendapat rekomendasi minimal Gapoktan maupun kelompok tani di setiap desa maupun Balai Penyuluh Pertanian atau BPP, UPTD Pertanian di setiap kecamatan-kecamatan di Kabupaten Klaten ini. UPTD Agrotechnopark merupakan salah satu UPT di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Kami memiliki fungsi untuk mempertahankan kemurnian SDG dan salah satunya adalah benih rojo lele Srino yang telah dikembangkan oleh Batan. Jadi di UPTD Agrotechnopark ini adalah produsen resmi yang memproduksi benih padi varietas rojo lele Srino. Maka dari itu, untuk menjaga kemurnian tersebut, benih varietas rojo lele Srino ini hanya dapat diakses oleh petani-petani yang terdaftar di Gapoktan maupun petani Klaten yang ada di Klaten. Untuk perlindungan benih ini yang punya kan dari kebijakan Klaten yang punya. Srino ini belum bisa dikembangkan di luar kabupaten. Ini hanya hak paten dari Klaten dan ikon Klaten gitu. Kalau berasnya bisa dipasarkan secara umum, benih tetap dilindungi. Masalah benih ini kan benih resmi, ada labelnya. Makanya untuk mengawali biar kita asli, makanya kita pelayanan satu pintu tadi dari BPP. Jadi mudah dilacak, udah berapa. Banyak permintaan dari luar gitu loh. Tapi kalau nanti dibebaskan, otomatis Klaten yang kalah. Tapi udah punya hak paten yang tadi tetap dilindungi dari pemerintah Kabupaten Klaten. Kami dulu dari BPP, ya kan, kita tetap menyediakan benih untuk petani. Nah, petani ini kita kan lebih enak mengontrol. Lebih enak di satu pintu BPP. Misalnya dia beli namanya siapa, kita ada datanya, petani siapa yang beli, lokasi di mana. Yang penting di Kecamatan Delanggu dulu. Untuk membaca masa depan rojo lele, saya menyampaikan 3 hal.
yang penting untuk kita cermati. Yang pertama adalah aman lahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepemilikan lahan petani sekarang ini rata-rata setengah hektar, bahkan banyak sekali yang kurang dari itu. Dan banyak juga yang sekedar buruh tani, sehingga kalau misalnya mereka hanya buruh tani berarti hasil pertanian mereka harus diparuh dengan pemilik lahannya, misalnya seperti itu. Itu persoalan yang kita hadapi tentang aman lahan. Oh ya, aman lahan juga itu persoalannya adalah sekarang ini banyak sekali lahan pertanian yang sudah digunakan untuk perumahan, industri dan sebagainya itu. Yang mau tidak mau itu mengurangi lahan pertanian. Terus kemudian yang aman tanam adalah bahwa sekarang ini banyak petani yang sudah berusia tua. Jadi petani muda itu kayaknya di bawah 30% data secara nasional. Terus kemudian untuk Delanggu sendiri malahan kurang dari itu, kira-kira 10% gitu. Nah itu sehingga siapa yang mau menanami lahan yang ada gitu. Saya bayangkan 5-10 tahun yang akan datang ketika tidak ada regenerasi petani, itu tidak ada lagi orang yang bertani dan akhirnya bisa jadi lahan-lahan kita terbengkelai atau dikerjakan orang lain dan kita hanya jadi buruhnya. Buruh dan sekaligus pasar gitu dari garapan orang itu gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah aman jual. Ya, sekarang ini para petani kita itu kesulitan menjual produk kita sendiri gitu. Misalnya di sini punya ikon beras premium Rojo Lele, tetapi yang terjadi adalah banyak sekali beras-beras lain yang masuk ke Delanggu sehingga perlu pengamanan kebijakan pemerintah gitu yang kiranya bisa menjaga ikon Delanggu sebagai produsen beras premium itu terjaga gitu. Dari sana insya Allah kesejahteraan petani akan meningkat dan tadi akan teratasi bagaimana regenerasi petani yang terhenti dan sebagainya. Harapan kami ke depan dengan pengembangan padi Rojo Lele lokal ini, baik pemerintah maupun petani sendiri bisa saling bersinergi, khususnya dalam penataan antara suplai dan demand di pasar. Kemudian stabilnya harga harus dijaga oleh stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Klaten, Dinas Pertanian, kemudian Balai Penyuluh Pertanian, sehingga antara petani, pelaku usaha yang menghilirisasi beras Rojo Lele dan pemerintah dapat memaksimalkan keberadaan beras Rojo Lele. Setelah diinovasi dari usia 150 hari menjadi 105 hari bisa panen, ini dapat menguntungkan bagi petani di Klaten pada umumnya.